Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Sramedi Rosdilan Selain, NIM 11S22043 dari Prodi S1 Informatika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum week ke-9 dari mata kuliah dasar pemrograman. Yang pertama yaitu struktur dasar. Struktur dasar dalam bahasa pemrograman adalah bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah program agar dapat dijalankan. Contohnya yaitu input. Ini di bagian pertama sebagai preprosesor direktif. Digunakan untuk menyertakan file header dan mendefinisikan konstanta. Selanjutnya yaitu integernya. Ini sebagai main function. Adalah sebagai fungsi utama yang akan dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Ini harus memiliki sintaks berikut. Di sini saya akan menjalankannya, yaitu gcc min terus di integernya dia masukkan integer x sama dengan 23 dan di print, maka dia akan menghasilkan output umur saya adalah 23. Yang kedua yaitu variabel dan data types. Variabel adalah sebuah lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara pada saat program dijalankan. Ini seperti biasa yaitu include dan dilanjutkan dengan integernya. Integer format spesifikernya yaitu %i atau %d. Deskripsinya untuk menyimpan bilangan bulat tanpa desimal. Selanjutnya float b. Di integer ini dia akan menghasilkan output integer %i yaitu a. Dan float b 22,222. Float format spesifikernya yaitu %f. Ini untuk menyimpan bilangan pecahan yang mengandung satu atau lebih desimal. Dia akan menghasilkan output printf float %f, maka dia akan menghasilkan b. Yang ketiga yaitu double c. Di double c ini akan menghasilkan format spesifikernya yaitu %lf. Ini untuk menyimpan bilangan pecahan yang mengandung satu atau lebih desimal. Cukup untuk menyimpan 15 digit desimal. Dia akan menghasilkan output printf double %lf. Maka dia akan masukkan c. Yang selanjutnya itu selanjutnya itu char. Ini adalah format spesifikernya yaitu %c. Menyimpan satu karakter atau huruf atau angka atau nilai ASCII. Dia akan menghasilkan output printf char %c dan dia akan menghasilkan d. gcc min o dan gcc min o dan Nah, di integernya tadi integer a dia akan sama dengan 10, float b 22,222, double c dia 33,333 dan char d yaitu dia akan menghasilkan a. Yang ketiga yaitu operator. Di bagian operator ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama yaitu operator aritmatika. Operator adalah simbol yang digunakan dalam bahasa pemrograman C untuk melakukan operasi matematika, logika, dan bitwise. Pertama, operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus.
Seperti biasanya yaitu masukkan include dan integer main. Integer A, kita buat integer A-nya sama dengan 2 dan B-nya 3. Maka float sama dengan C. Selanjutnya yaitu C sama dengan A tambah B. Di sini A tambah B yaitu menghasilkan output print F %D ditambah %D. Dia akan menghasilkan ini, yaitu ini akan sebagai C. Penjumlahan. Operator ini digunakan untuk menambahkan dua operannya. Kita panggil operannya min o operator. Operator aritmatika dot C. Operator aritmatika. Nah, yang pertama yaitu C sama dengan A ditambah B. Maka 2 sebagai A tadi dan 3 sebagai B-nya. Maka C-nya akan menghasilkan 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya yaitu C sama dengan A dikurang B. Pengurangan. Operator ini digunakan untuk mengurangkan dua operan. Maka dia akan menghasilkan output print F %D dikurang %D, maka dia akan menghasilkan C. Contohnya yaitu 2 dikurang 3. Dia akan menghasilkan minus 1. Mengapa semuanya menjadi bilangan desimal? Itu karena tadi kita buat float C. Selanjutnya yaitu perkalian. Sama dengan C yaitu hasil dari A dikali B. Perkalian yaitu operator ini digunakan untuk memperkirakan dua operan. Sebagai contoh yaitu 2 dikali 3, maka dia akan menghasilkan 6. Selanjutnya yaitu float. Yaitu C sama dengan float A dibagi dengan B. Pembagian. Operator ini digunakan untuk membagi dua operan. Maka dia akan menghasilkan outputnya print F %D dibagi dengan %D. Dia akan menghasilkan C. Sebagai contoh 2 dibagi dengan 3 sama dengan 0,67. Dan yang terakhir yaitu persen atau sisa bagi. Operan ini digunakan untuk menghitung sisa pembagian dari dua operan. Dia akan menghasilkan output print F %D mod print D. %D sama dengan C. Jadi sebagai contohnya yaitu kita buat 2 mod 3, maka dia akan menghasilkan 2. Selanjutnya yaitu operator perbandingan. Di operator perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua operan dan menghasilkan nilai boolean true or false. Di sini kita akan buat 0 sebagai false dan true yaitu 1. GCC operator perbandingan. Nah, di yang pertama seperti biasa yaitu include-nya dan integer main-nya yaitu sebagai berikut. Integer A kita buat sama dengan 3 dan B sama dengan 3. Integer A sama dengan 2 dan integer B-nya yaitu 3. Selanjutnya integer C. Yang pertama yaitu C sama dengan A, maka dia akan sama dengan B. Yang pertama sama dengan. Ini keterangannya operator ini digunakan untuk membandingkan apakah dua operan sama atau tidak.
dia akan menghasilkan output print %D. Apakah dia sama dengan %D? Maka dia akan menghasilkan C. Berarti di sini kita buat 2 sama dengan 3. Dia akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya yaitu C. Yaitu C sama dengan A tidak sama dengan B. Di sini kita ketahui bahwa tanda seru sama dengan itu dia menyebutkan tidak sama dengan. Keterangannya operator ini digunakan untuk membandingkan apakah dua operan tidak sama atau tidak. Maka output yang keluar yaitu printf %D tidak sama dengan D. Maka dia akan menghasilkan true atau false. Sebagai contoh yaitu 2 tidak sama dengan 3. Maka dia akan menghasilkan nilai true. Selanjutnya yaitu C sama dengan A lebih kecil dari B. Kecil dari. Ini keterangannya operator ini digunakan untuk membandingkan apakah operan pertama lebih kecil daripada operan kedua. Dengan output yang keluar yaitu print dari %D lebih kecil dari %D, maka dia akan menghasilkan true atau false. Sebagai contoh yaitu apakah 2 lebih kecil dari 3, maka dia akan menghasilkan nilai true. Selanjutnya C sama dengan A besar dari B. Keterangannya operator ini digunakan untuk membandingkan apakah operan pertama lebih besar dari operan kedua. Output yang keluar yaitu printf %D lebih besar dari %D, dia akan menghasilkan true or false. Sebagai contoh, apakah 2 lebih besar dari 3? Maka dia akan menghasilkan 0 atau false. Selanjutnya yaitu C sama dengan A lebih kecil sama dengan B. Kecil atau sama dengan, yaitu sebutannya untuk keterangannya operator ini digunakan untuk membandingkan apakah operan pertama lebih kecil atau sama dengan operan kedua. Print yang keluar yaitu output yang keluar yaitu printf %D lebih kecil sama dengan %D, maka dia akan menghasilkan nilai true atau false. Sebagai contoh yaitu 2 lebih kecil sama dengan 3, maka dia akan menghasilkan nilai true. Selanjutnya yaitu C sama dengan A lebih besar sama dengan B. Ini menjelaskan bahwa operator ini digunakan untuk membandingkan apakah operan pertama lebih besar atau sama dengan operan kedua. Output yang keluar printf %D lebih besar sama dengan %D, maka dia akan menghasilkan nilai true atau false. Sebagai contoh, 2 lebih besar sama dengan 3, maka dia akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya yaitu operator assignment. Pada operator assignment dalam bahasa C, ini digunakan untuk menetapkan nilai ke sebuah variabel. Operator assignment dalam bahasa C adalah tanda sama dengan dan berikut ini adalah codingannya. Seperti biasanya kita akan membuat include dan integer min-nya. Di sini saya kelas memanggil filenya. Pertama yaitu integer A-nya yaitu sama dengan 2, integer B-nya itu sama dengan 3. Float C sama dengan float A. Bagian yang pertama yaitu C plus sama dengan B. Di sini keterangannya plus sama dengan itu digunakan untuk menambahkan 2 operan. Dan output yang keluar dari C plus sama dengan B yaitu printf %D plus sama dengan %D, maka dia akan menghasilkan C. Sebagai contoh, 2 plus sama dengan 3, maka dia akan menghasilkan nilai 5.
Karena kita ketahui bahwa plot C sama dengan plot A, maka dari sini kita tahu bahwa 5 ini sebagai plot C dan 2 sebagai plot A. Maka 2 ditambah 2 plus sama dengan 3, maka dia akan menghasilkan 5. Kedua yaitu C sama dengan A dan C dikurang sama dengan B. Ini keterangannya yaitu operator digunakan untuk mengurangkan dua operan. Sebagai contoh, output yang keluar yaitu sebagai berikut. Print F persen D dikurang persen D sama dengan C. Sebagai contoh, 2 dikurang 3, maka dia akan menghasilkan minus 1. Selanjutnya, C sama dengan A. C dikalikan sama dengan C kali sama dengan B. Ini digunakan untuk memperkirakan dua operan. Maka output yang keluar yaitu print F persen D dikali dengan persen D, maka dia akan menghasilkan C. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu C sama dengan A, C dibagi sama dengan B. Ini keterangannya yaitu operator ini digunakan untuk membagi dua operan. Maka output yang keluar yaitu print F persen D dibagi dengan persen D, dia akan menghasilkan nilai C. Sebagai contoh, 2 dibagi 3, maka dia akan menghasilkan nilai 0,67. Dan yang terakhir yaitu C sama dengan A dan A mod sama dengan B. Ini digunakan untuk menghitung sisa pembagian dari dua operan. Berarti output yang keluar yaitu print F persen D mod persen D, maka dia akan menghasilkan nilai integer. Yaitu 2, sebagai contoh 2 mod 3, maka dia menghasilkan nilai 2. Selanjutnya yaitu operator logika. Operator logika dalam bahasa C digunakan untuk melakukan operasi logika dan membuat keputusan dalam program. Seperti biasanya kita akan membuat include dan selanjutnya integernya. Yang pertama, integer A sama dengan 2 dan integer B-nya sama dengan 3. Dan integer C. Seperti biasa saya akan memanggil kalinya. Operator logika. Yang bagian pertama yaitu operator logikanya N. Keterangannya operator ini digunakan untuk mengevaluasi dua ekspresi dan menghasilkan nilai benar jika kedua ekspresi benar, dan salah jika salah pada salah satu ekspresi. Yang kedua, operator logikanya OR. Ini operator digunakan untuk mengevaluasi dua ekspresi dan menghasilkan nilai benar true jika salah satu ekspresi benar, dan salah jika kedua ekspresi salah. Dan yang terakhir yaitu operator logika NOT. Keterangannya, operator ini digunakan untuk mengubah nilai benar menjadi salah dan nilai salah menjadi benar. Yang pertama, C sama dengan A lebih kecil dari B dan A lebih besar dari 1. Maka output yang keluar yaitu persen D lebih kecil dari persen D dan persen D lebih besar dari 1. Maka dia akan menghasilkan nilai true atau false. Sebagai contoh, 2 lebih kecil dari 3 dan 2 lebih besar dari 1, maka dia akan menghasilkan nilai true. Selanjutnya yaitu C sama dengan A lebih kecil dari B atau A lebih besar dari 1. Maka output yang keluar yaitu print F persen D lebih kecil dari persen D atau persen D-nya lebih besar dari 1. Maka dia akan menghasilkan nilai true atau false. Sebagai contoh, 2 lebih kecil dari 3
atau 2 lebih besar dari 1, 2 lebih besar dari 1, maka dia akan menghasilkan nilai true. Selanjutnya yaitu C. C sama dengan tidak atau not. A lebih kecil dari B dan A lebih besar dari 1. Maka output yang keluar yaitu tidak, not sama dengan not persen D lebih kecil dari persen D dan persen D lebih besar sama dengan lebih besar dari 1, maka dia akan menghasilkan nilai true atau false. Sebagai contoh yaitu not 2 lebih kecil dari 3 dan 2 lebih besar dari 1. Dia akan menghasilkan nilai salah. Ini karena sebagai kita tahu bahwa keterangannya operator not ini digunakan untuk mengubah nilai benar menjadi salah dan nilai salah menjadi benar. Yang terakhir yaitu C sama dengan not A lebih besar dari B dan not A lebih besar dari 1. Maka output yang keluar yaitu print F not persen D lebih kecil dari persen D, not atau persen D lebih besar dari 1. Maka dia akan menghasilkan nilai true or false dengan contoh not 2 lebih kecil dari 3 dan atau 2 lebih besar dari 1, maka dia akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya yaitu operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang melakukan operasi pada bit-bit yang mewakili bilangan bulat. Di sini saya akan memanggil file saya bcc-o operator bitwise. Seperti biasa yaitu include, kita akan masukkan include-nya dan integer main-nya integer A sebagai integer A-nya 2 dan integer B-nya sama dengan 3. Selanjutnya integer C. Yang pertama yaitu C sama dengan A. Keterangan dari operator logika dan ini operator ini akan menghasilkan 1 jika kedua bit yang dibandingkan sama-sama bernilai 1. Atau dia akan menghasilkan nilai true jika kedua bit yang dibandingkan sama-sama bernilai true. Selanjutnya bitwise OR. Ini operator ini akan menghasilkan 1 jika salah satu bit yang dibandingkan bernilai 1. Ketiga, bitwise XOR. Operator ini akan menghasilkan 1 jika kedua bit yang dibandingkan menghasilkan nilai yang berbeda. Selanjutnya, left shift. Ini akan memindahkan bit ke kiri sebanyak posisi yang ditentukan. Dan right shift, operator ini akan memindahkan bit ke kanan sebanyak posisi yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu bitwise NOT. Operator ini akan membalikkan setiap bit yang ada. Yang pertama yaitu C sama dengan A dan B. Maka output yang keluar yaitu persen D. Dan persen D sama dengan true or sama dengan C. Sebagai contoh yaitu 2 dan 3 sama dengan 2. Karena kan di sini keterangannya operator ini akan menghasilkan 1 jika kedua bit yang dibandingkan sama-sama bernilai. Jadi 2 dan 3 dia akan menghasilkan bitwise D. Selanjutnya yaitu C sama dengan A or A bitwise or B. Output yang keluar berarti persen D bitwise or persen D, maka dia akan masukkan C. Sebagai contoh 2 bitwise 3 dia akan masukkan nilai 3. Selanjutnya yaitu C sama dengan A bitwise XOR. Output yang keluar printf persen D
bitwise XOR persen D, dia akan menghasilkan C. Sebagai contoh, 2 XOR 3, maka dia akan 1. Selanjutnya, C sama dengan A left shift B. Output yang keluar berarti print persen D left shift dari persen D, dia akan menghasilkan C. Hasilnya yaitu berarti kalau kita membuat 2 dan left shift dari left shift 3, dia akan menghasilkan 16. Selanjutnya itu C sama dengan A right B. Right shift B menghasilkan output printf persen D right shift persen D sama dengan C, yaitu 2 right shift dari 3, maka dia akan menghasilkan nilai 6. Yang terakhir yaitu C sama dengan bitwise not. Ini akan menghasilkan output printf bitwise not persen D sama dengan persen D. Sebagai contoh berarti bitwise not 2 sama dengan minus 3. Karena kita tahu, kita buat rumus singkatnya saja, berarti bitwise dari 2 sama dengan minus 3. Ini akan sama dengan bitwise A atau minus A dikurang 1. Berarti bitwise not dari 2 sama dengan minus 2 dikurang 1. Dikurang 1, minus 2 dikurang 1, maka dia akan menghasilkan nilai minus 3. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu input dan output. Input dan output adalah dua operasi dasar dalam pemrograman. Dalam pemrograman, input adalah proses membaca data masukan dari luar program. Sementara output adalah proses mengeluarkan hasil atau data yang diperoleh oleh program. Scanf adalah sebuah fungsi standar dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk membaca input dari keyword atau string masukan lainnya. Fungsi ini menerima format specifier untuk menentukan jenis data yang akan dibaca seperti integer, floating, point, karakter, atau string. Seperti biasa, kita akan memasukkan include dan integer main-nya. Di sini saya akan langsung memanggil filenya. Input, output. Integer X, dia memasukkan integer X. Maka output yang keluar berarti printf dari berapakah umur kamu. Dan scanf-nya yaitu persen D dan 8. Output yang keluar printf umur kamu adalah 8. Maka di sini dia akan menghasilkan berapakah umur kamu. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai praktikum ke-9. Jika ada penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih.